Selamat pagi anak-anak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari ini? Harus semangat. Ini hari ketiga ya, kita ketemu pembelajaran coding KA, mata pelajaran pilihan yang ada di jurusan kita. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu seperti pembiasaan pagi kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bil qur'ani imama wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kursius samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka. Oke, sebelum dimulai kita presensi dulu. Ahmad Ihsan. Ilham. Indra. Khairul Mujib. Maulidina. Muhammad Afif Madani. Khairul Anwar. Asa Dani Aska. Nah, di pertemuan ketiga hari ini dengan materi pelajaran yang sama, yaitu kita berada di mata pelajaran Mapil, Coding, dan AI. Pelaksanaan proyek. Proyeknya sudah tahu ya? Udah. Proyeknya apa kemarin? Prototipe keamanan pintu otomatis. Pakainya apa? Arduino Uno. Oke. Di sini tertulis Arduino, tapi kita lebih spesifik pakainya Arduino Uno ya. Kita berbasis proyek atau proyek. Bagian yang berikutnya adalah hari ini kita akan merakit, mengcoding atau menulis program yang akan kita gunakan untuk Arduino kita, untuk proyek kita. Kemudian kita coba prototipenya yang telah dirancang oleh masing-masing kelompok. Di materi sebelumnya kita sudah membahas proyek yang akan kita buat, yaitu keamanan pintu otomatis berbasis Arduino. Pak Andi di sini sudah menjelaskan berbagai macam hal di pertemuan pertama maupun pertemuan kedua terkait dengan proyek ini. Salah satunya yaitu board yang akan kita pakai atau perangkat utamanya adalah Arduino. Kita bermain beberapa sensor. Nah, kita nanti cek lagi sensor-sensor apa atau aktuator apa yang kita butuhkan untuk proyek ini. Kemudian kita juga sudah belajar aplikasi simulator Arduino. Atau kalian nyoba programnya itu ya. Bahasa pemrogramannya apa yang kemarin yang dipakai? C++. Oke, kita sudah belajar juga C++, ada struktur programnya. Walaupun belajar kita nggak sampai detail. Karena sekarang enak, kita minta bantuan untuk menuliskan program pakai AI. Oke, betul. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi simulator kemarin. Apa saja kemarin yang dipakai? Wokwi. Siapa yang pakai Wokwi? Oh, ada. Ya, Hafiz. Yang lain pakai Wokwi enggak? Pakai. Oke, pakai. Yang pakai Tinkercad? Siapa yang pakai Tinkercad? Pak Andi Dewi. Oh, semuanya, hampir semuanya ya, mayoritas pakai Tinkercad. Ada kelebihan, ada kekurangan ya. Kemarin sudah kita lihat. Wokwi itu enak, mudah. Kita nggak perlu login. Tapi minusnya apa? Ya, servernya sering error. Mau ngeload programnya itu sering lama. Kalau Tinkercad
lebih cepat, tapi harus, nah itu kelemahannya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kemarin kita melanjutkan untuk instalasi Arduino IDE-nya, aplikasi yang kita gunakan untuk ngoding program sesungguhnya, kemudian kita uploadkan ke program ke Arduino yang kita pakai. Nah, kita menggunakan Arduino IDE. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Ya, cukup jelas ya? Oke, Raffi jelas betul? Oh jelas, oke. Jelas nopo belas? Oh jelas. Jelas ya? Dong nopo dong? Dong ya? Oke dong. Nah, jadi kalau misalkan nanti bertanya, bertanya atau kalian nggak paham, silahkan bertanya. Kebalik bicaranya, Pak Andi, sorry. Kalau nggak paham, silahkan bertanya. Jangan sampai nanti lanjut materi, kalian diam, nggak tahu apa-apa, nanti bisa tambah bingung. Kata-kata hari ini jadi ini diam tolah toleh, bergerak salah kabeh. Nah itu loh. Kita lanjutkan. Fokus materi pada pertemuan sekarang, pertemuan ketiga hari ini. Kita akan berfokus pada proses perakitan, melanjutkan desain yang kemarin kita rakit, kita lakukan penulisan bahasa pemrograman atau ngoding, kemudian kita upload ke boardnya project kita, ke Arduino-nya. Terus nanti kita lanjutkan untuk uji coba dan perbaikan pada project yang telah dibuat. Ini berkelompok berarti nanti toh kita kembali ke kelompok lagi. Oke. Bagian yang berikutnya adalah untuk materi LKPD, kemarin sudah saya share, ada job sheet-nya, di sini sudah ada linknya. Mungkin Pak Andi bisa menunjukkan lagi. Kita sudah ada set jurusan, sudah ada beberapa hal yang di-share di situ, ada job sheet, ada masalah penilaian. Kalian bisa pantau nilai kalian setiap saat di situ. Kemudian ada sumber belajar. Bagian yang berikutnya adalah inti dari pertemuan hari ini. Sebelum kita masuk ke inti, sekali lagi, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sebelum kalian nanti berkelompok lagi untuk mengerjakan proyeknya, ada enggak? Belum? Oke, sudah cukup paham ya? Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Sebelum berkelompok, nah, Pak Andi hanya mengingatkan kembali alat dan bahan yang sudah dibawa atau yang sudah disiapkan. Untuk yang alat elektronik apa saja kemarin? Arduino. Buat apa Arduino-nya? Oke, mainboard-nya ya, atau perangkat pengendalinya ya. Apa malih? RFID. Buat apa RFID? Untuk baca kartu. Terus apa malih? Apa? Sensor ultrasonik. Buat apa? Membaca jarak. Kalau ada objek orang memberikan tulisan di LCD. Ini ya, selamat datang ya kemarin ya. Oke, apalagi? Servo buat menggerakkan. Nah, silahkan kalian lanjutkan. Kemarin Pak Andi sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan Arduino IDE-nya, prosesnya seperti apa. Di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan juga apa itu library. Kemudian kalian tinggal install library yang dibutuhkan, kemudian mengupload program yang sudah kalian buat atau kalian tuliskan menggunakan bantuan AI kemarin, kalian masukkan ke boardnya Arduino, kalian upload. Nah, seperti itu. Nah, tapi sebelum berkelompok, nah, Pak Andi refresh kembali masalah penggunaan atau pemanfaatan aplikasi AI. Yang kita gunakan kemarin adalah AI generatif. Nah, cara menggunakan AI generatif yang tepat itu ada tipsnya sebetulnya. AI generatif yang kita pakai itu apa saja kemarin? ChatGPT, nopo malih? Copilot, oke. Apa? Gemini ya. Wonten malih mboten? Meta, ada Meta juga. Ada lagi? Cuman itu yang kalian pakai? Oke, sementara untuk project ini nggak masalah pakai itu. Kita manfaatkan fasilitas AI generatif. Itu sudah lumayan powerful untuk membantu nulis program kita. Nah, kita lanjutkan bagian berikutnya. Membuat prompt yang baik itu yang bagaimana? Pak Andi kemarin sudah ngajarkan toh?
Caranya gimana membuat prompt yang baik? Ketika kita minta kode program, misalkan minta menuliskan bahasa pemrograman, menggunakan bahasa yang logis, harus jelas, harus rinci. Nah, agar si AI itu konsisten, kita akalinya dengan cara bagaimana? Yaitu kita akali dengan cara ketika kita promnya yang kita perbaiki agar konsisten. Kemarin gimana caranya? Mbak Fik, pripun cara nih? Pripun? Oke, berarti bahasanya apa? Coba diulangi lagi biar yang agak. Jangan diubah prompt yang pertama kecuali tambahkan prompt selanjutnya. Oke, berarti promnya kita tuliskan di situ. Jangan Merubah program apapun kecuali tambahkan bla 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 apa yang kita minta. Dengan begitu program yang sebelumnya yang sudah benar itu nggak akan berubah, tapi akan ditambahkan dengan program yang berikutnya. Nah, ini sedikit mengulang penjelasan masalah AI yang kemarin. Ada pertanyaan atau tidak? Enten boten? Boten? Masih semangat toh? Masih. Oke. Karena ini penjelasan dari Pak Andi di awal, intronya sudah cukup sepertinya. Nah, yang berikutnya adalah hari ini kalian melanjutkan dan secara berkelompok untuk melaksanakan proyeknya. Oke. Nah, proyeknya silahkan dilanjutkan. Silahkan kembali ke kelompok masing-masing, didiskusikan, diteruskan proyeknya. tulisannya nggak muncul. Nah, misalkan kartu RFID-nya di jalan tadi ada bisa lagi, dia muncul nggak? Oh, muncul. Akses ditolak ya. Berarti coba ditunjukkan jalan nggak? Oke. Nah, yang kartu ditolak bisa nggak? Coba. Kelompok 3 ya. Ini konsepnya gimana? Oh, area parkir. Berarti bukan ini ya, pintu rumah itu ya? Oh, oke. Proyeknya sudah bagus ya ini. Top komen. Kalian bisa tingkatkan lagi. Nanti misalkan kita ketemu lagi di proyek yang berikutnya, kita bisa kembangkan lagi. Luar biasa. Just yang mantap. Mungkin ini masalahnya kabel pengkabelan itu yang mungkin kurang kencang kan? Sudah dicek belum? Coba saya cek dulu. Nah, Halo anak-anak, serius banget. Gimana? Sudah jadi belum? Sudah. Nah, kita hari ini melaksanakan proyek itu kalian buat tidak harus selesai hari ini, karena masih ada pertemuan yang keempat besok untuk perbaikan dan troubleshooting perangkatnya. Jadi jangan terlalu pusing-pusing. Wes mulai pusing toh? Iya. Oke, kita ice breaking dulu ya. Ya, coba semuanya berdiri. Yuk, berdiri. Berdiri, ngadep ke layar depan. Layar depan. Kita ice breaking dulu. Tap it. Habis.
mau diperbaiki manual apa pakai? Mau coba oh ya udah, coba aja manfaatkan. Caranya gimana? Oh ngopi dari Arduino idenya ya? Sudah ya, terus ya. Oh, ya, tinggal tampilannya aja ya? Iya, tampilannya saja. Jos. Dapat program ini. Nah, program ini kan dia potongan loh, Mas. Nah, kan dia ngeditkan tapi hanya potongan partnya. Kalau dapat komplainnya misalnya seluruh program gimana? Nah, kamu bisa tuliskan aja, misalkan tuliskan program secara lengkap. Baik anak-anak, kita sudah memasuki penutupan, sudah sore, kalau sudah waktunya kita pulang. Nah, sebelum keluar meninggalkan lab ini, saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan masalah hari ini. Nah, menemui beberapa kendala. Nah, saya sampaikan di sini agar nanti ketika teman-teman yang lain, yang kelompok yang lain, ketika punya kendala seperti itu juga nanti ada tahu solusinya seperti apa. Yang pertama adalah Pak Andi tadi melihat ada kendalanya adalah ternyata sepele. Link rakit pun benar, prototipenya sudah jadi, programnya nggak ada tampilan di LCD untuk beberapa hal tertentu. Misalkan ketika di awal pada kondisi standby tidak ada kartu, nggak ada tampilan. Nah, sebetulnya itu sudah jalan, programnya sudah bagus, sudah top lah, gambarnya sudah hebat, sudah jadi. Nah, tinggal nanti hanya ngerevisi programnya, nggak ngubah perangkat hardware-nya, pemasangannya. Cukup program itu kalian edit ulang tulisan programnya, kalian modifikasi dengan bantuan AI yang tadi sudah kita gunakan, masukkan kode programnya ke AI, terus kalian sampaikan keluhannya, permasalahannya. Oke, selain tadi saya bantu. Ada juga yang tadi permasalahannya adalah, Pak, ini RFID-nya pembacanya kadang bisa, kadang tidak. Nah, kemungkinan kendalanya itu adalah secara hardware. Bagian apa yang harus kita cek? Apa tadi yang kelompok ini? Nah, masalah kabelnya. Nah, sebelum Pak Andi tutup, untuk rencana pertemuan berikutnya besok di hari keempat, nah kita lanjutkan dengan pengujian dan penyempurnaan proyek. Kalian masih sama polanya untuk prakteknya, kalian berkelompok kembali, selesaikan proyeknya. Yang sekiranya hari ini kok masih ada permasalahan, masih ada PR, kita lanjutkan besok. Kemudian, nah, mengingatkan kembali, selain kalian ada tugas membuat proyek ini secara praktek, kalian juga punya tugas sesuai yang sudah tertera di LKPD atau job sheet-nya, yaitu mendokumentasikan dan membuat laporan. Baik anak-anak, untuk hari ini saya rasa sudah cukup pertemuannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Untuk doa seperti biasa, kita doa di musola. Nanti silahkan setelah ini sholat asar berjamaah, kemudian kita berdoa untuk menutup pelajaran di musola secara bersama-sama. Jangan lupa yang tiket hari ini 5R-nya, tiketnya dijalankan. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kalian hebat, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.